YouTube channel Official iNews dan nyalakan lonceng. Korban banjir NTT bertambah, 41 meninggal, 27 hilang. Hendak perbaiki atap, seorang pria tewas tersengat listrik. Liverpool hajar Arsenal 3 gol tanpa balas di markas The Gunners. Selamat malam pemirsa, selain informasi tadi kami juga akan menghadirkan pencarian 17 nelayan yang hilang dalam tabrakan kapal nelayan dengan kapal kargo di perairan Indramayu, Jawa Barat. Bersama saya Salsabila Syaira, inilah iNews Malam selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, di informasi pertama, banjir bandang yang melanda wilayah Nusa Tenggara Timur mengakibatkan 41 orang meninggal dan 27 orang dilaporkan hilang. Namun diperkirakan jumlah korban akan bertambah. Warga bergotong royong mengevakuasi salah satu korban banjir bandang di Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat 41 orang meninggal dan 27 orang dilaporkan hilang. Warga di Gunung Lewotoloko, Ile Ape juga mengevakuasi korban meninggal akibat banjir dari Gunung Ile Lewotoloko yang menerjang permukiman warga Minggu dini hari. Petugas gabungan bersama warga terus mengevakuasi korban meninggal dan terluka. Petugas juga masih fokus membuka akses jalan dan pendataan korban meninggal dan terluka masih diproses. Buka akses agar evakuasi itu berjalan lancar. Nah, itu yang menjadi prioritas. Nah, sehingga masih ada kesimpang siuran data, kecuali secara visual yang kita melihat sendiri ada beberapa yang meninggal. Tadi kalau saya lihat sendiri tadi ada sekitar 3 tambah 1 4, di jalan 2 ya hampir 8 ya. Tapi saya belum pastikan. Kerusakan cukup parah melanda daerah Lewoleba. Selain menutup akses jalan, tiang listrik dan sejumlah fasilitas lainnya juga rusak. Pemirsa, korban banjir bandang Keva Timor Tengah Utara telah diungsikan ke kantor lurah terdekat dan Balai Kesehatan Polindes. Hingga malam ini curah hujan masih tinggi disertai angin kencang. Mayoritas korban banjir bandang di Kelurahan Benpasi dan Kelurahan Maubeli adalah anak-anak dan ibu-ibu. Pemeriksaan kesehatan untuk para pengungsi pun tengah berjalan. Jumlah keseluruhan warga yang mengungsi mencapai 269 orang. Masih ada beberapa warga yang belum terdata karena memilih untuk mengungsi ke sanak saudara. Hujan yang masih terjadi membuat para pengungsi kesulitan tidur. Ibu dokter untuk pemeriksaan kesehatan, ada anak-anak bayi, ada 2 orang anak bayi yang tadi sempat ditangani oleh ibu dokter dengan bapak orang tua 1, dia ada sekter tadi sudah diperhatikan. Dampak banjir bandang yang melanda sejumlah kabupaten di Nusa Tenggara Timur telah merusak fasilitas umum, salah satunya jembatan. Bahkan dilaporkan terjadi pemadaman listrik di sejumlah wilayah. Tingginya intensitas hujan membuat bendungan Lambanapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur meluap. Derasnya luapan air berdampak pada jembatan Ahmad Yani atau jembatan lama Kambaniru di Sungai Kambaniru, Sumba Timur hanyut terbawa derasnya banjir bandang.
Selain itu, jembatan Benenain di Kabupaten Malaka juga terputus akibat dihantam banjir bandang. Jalur yang menghubungkan Besikama dan Malaka pun terputus. Banjir juga merendam permukiman warga di Kabupaten Malaka. Ratusan rumah warga rusak dan sejumlah wilayah terisolir. Dampaknya tidak terlalu separah ini. Barusan tahun ini luapan banjirnya mungkin karena intensitas airnya terlalu banyak sehingga luapan air kali Benenain terlalu besar sehingga banjir dampak dari banjir bandang itu mengenai semua di mana terkena semua. Hingga kini pemerintah daerah belum menetapkan status tanggap darurat bencana. Dilaporkan dampak dari banjir bandang membuat pasokan listrik di sebagian wilayah NTT padam. Dari Nusa Tenggara Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, hujan lebat disertai angin kencang melanda kota Yogyakarta sore tadi, merobohkan sejumlah pohon dan baliho yang menimpa 2 mobil. Inilah rekaman video amatir pengunjung Ambarukbo, Plaza Yogyakarta saat hujan lebat dan angin kencang pada sore tadi. Angin kencang membuat sejumlah hiasan interior di dalam mal berhamburan. Hujan lebat disertai angin kencang menumbangkan pohon beringin di depan Gereja Katolik Keluarga Kudus Banteng, Jalan Kaliurang, Sleman. Pohon besar itu tumbang menimpa aula gereja, mengakibatkan genting atap dan kaca jendela pecah. Angin kencang juga merobohkan baliho besar di Jalan Gejayan, beruntung tidak ada korban jiwa. Sementara di titik lain, kanopi parkir sebuah hotel roboh dan menimpa 2 mobil yang sedang diparkir. Pemirsa, warga panik dan berhamburan keluar rumah akibat pergerakan tanah pasca hujan deras di kawasan Lebak, Banten. Jalur menuju objek wisata Baduy juga terputus. Inilah detik-detik kepanikan warga saat rumah mereka tiba-tiba berderak akibat adanya pergerakan tanah. Warga yang khawatir rumah mereka ambruk dan menimpa penghuni rumah memilih mengungsi ke tempat yang lebih aman. Diduga pergeseran tanah terjadi akibat tingginya intensitas curah hujan selama beberapa hari terakhir. Iya, karena takut kena longsor. Longsor karena hujan terus berlarut-larut, hujan takut longsor itu. Sementara itu, tingginya curah hujan juga menyebabkan jalur Rangkas Bitung menuju Lewi Damar ambles sedalam lebih dari 50 cm. Kondisi ini menyebabkan jalur menuju objek wisata Baduy sempat terputus dan menimbulkan kemacetan. Petugas dari Dinas PUPR berupaya menambal jalan yang ambles agar bisa kembali dilalui kendaraan. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, hingga Minggu sore, upaya pencarian 17 nelayan yang hilang dalam tabrakan kapal Barokah Jaya dengan kapal kargo MV Hapgo Pionir di perairan Indramayu, Jawa Barat masih terus berlangsung. Tim SAR gabungan memusatkan pencarian di radius 1 mil dari titik kecelakaan atau sekitar 48 mil dari perairan eretan Indramayu. Pencarian 17 nelayan yang hilang dalam tabrakan kapal Barokah Jaya dengan kapal kargo MV Hapgo Pionir di perairan Indramayu hingga Minggu sore belum membuahkan hasil. Tim SAR gabungan dari Basarnas Polair TNI AL dibantu para nelayan setempat masih menyisir radius 1 mil laut dari titik tabrakan sekitar 48 mil laut dari pantai eretan Indramayu. Selain menyisir permukaan laut, tim Basarnas juga mengerahkan 11 penyelam untuk mencari korban.
Yang di lapangan kurang lebih ada 50 personil. Kami juga melibatkan tim penyelam dari Basarnas Special Group yang berjumlah 11 orang. Sampai saat ini lagi melakukan penyelaman terhadap kapal tersebut. Ada alat khusus nggak nih Pak yang digunakan Basarnas? Ada. Kapal pencari ikan Barokah yang membawa 32 nelayan menabrak kapal kargo MV Hapkop Pioneer pada Sabtu 3 April pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Akibatnya kapal Barokah Jaya terbalik, 15 nelayan selamat, 17 diantaranya hilang. Para korban selamat masih berada di kapal Wisnu untuk membantu pencarian dan evakuasi. Dari Indramayu, Jawa Barat, Tos Iskandar, iNews melaporkan. Badan Keamanan Laut menggagalkan tindak pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal asing berbendera Vietnam di perairan Natuna. Bakamla menangkap 6 ABK kapal asing dan ikan seberat 25 kg. Kapal Bakamla KN Pulau Dana memergoki kapal ikan asing berbendera Vietnam di perairan Natuna, Batam. Kapal hendak melancarkan aksinya untuk mencuri ikan di wilayah yurisdiksi Indonesia. Sebelumnya kapal hendak berusaha kabur, namun berhenti setelah pihak Bakamla melepaskan tembakan peringatan. Anggota Bakamla segera mencegah kapal asing ini dan menangkap para ABK. Sebanyak 6 ABK ditangkap dan dibawa menuju Pangkalan Batam untuk diperiksa lebih lanjut. Ditangkap oleh KN Pulau Dana sedang akan melaksanakan pengambilan ikan di wilayah perairan Indonesia. Kapal ikan tersebut dengan nama BD 31185TS masuk di perairan landas kontinen Indonesia sejauh 8 nautical mile. Selain menangkap 6 ABK dan kapal berbendera Vietnam, Bakamla juga mengamankan tangkapan ikan seberat 25 kg serta bongkahan es batu. Pemirsa, aksi kabur mewarnai razia balap liar dan pemakaian knalpot bising yang digelar petugas Satlantas Polres Metro Jakarta Pusat di Jalan Medan Merdeka Timur, Gambir, Minggu dini hari. Sedikitnya 15 kendaraan roda 2 berhasil ditindak petugas karena melanggar aturan berkendara. Dua remaja berboncengan sepeda motor yang tak mengenakan helm nekat tancap gas saat akan diberhentikan petugas di Jalan Medan Merdeka Timur, Gambir, Jakarta Pusat, Minggu dini hari. Begitu juga dengan dua remaja lainnya yang berhasil lolos setelah kabur dari incaran petugas. Selain itu, razia juga diwarnai dengan aksi memutar balik dengan melawan arah oleh sejumlah pengendara roda 2. Para pemotor yang tertahan diperiksa petugas mulai dari kondisi knalpot, kelengkapan kendaraan hingga kelengkapan surat dan helm. Nggak ada spionnya juga, itu aja sih. Kalau untuk knalpot nih, ini kan nggak standar ya? Mas standar. Kenapa nggak dipasang spion, Bang? Oh, ininya Pak patah kemarin. Ini yang lubang spionnya patah. Nggak apa-apa sih Pak, bagus. Biar lebih tertib aja nanti ke depannya. Selain mengantisipasi aksi balap liar, razia tertib berlalu lintas di masa PPKM Mikro ini juga untuk menindak para pengendara yang masih nekat memakai knalpot brong alias bising. Intinya kita mengambil knalpot bising yang nggak sesuai dengan standar, Mas. Gitu loh. Kebetulan depan mata kita, ya masa bonceng 3, nggak pakai helm, kita cuma mau senyum, gitu loh. Ya kita sekalian penindakan. Begitu aja, Mas. Pada razia kali ini, sedikitnya 15 pelanggar berhasil ditindak dengan sanksi penahanan kendaraan. Seluruh kendaraan dibawa petugas ke kantor Satlantas Polres Metro Jakarta Pusat untuk diproses lebih lanjut. Dari Jakarta, Reni Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria tertangkap basah mengambil uang sumbangan pembangunan masjid. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda.